Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pertemuan ke-9 ya, terkait dengan fondasi dasar ekonomi dalam sumber daya alam dan lingkungan. Yang pertama kita lihat bagaimana kita bisa memahami tentang analisis ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Tentu ada beberapa prinsip dasar ekonomi yang perlu kita ketahui, terutama dalam kaitan dengan ilmu ekonomi mikro dan makro. Yang menyangkut masalah ekonomi mikro itu umumnya karena pendekatan SDL itu berdasarkan utilitas atau utilitarian. Sedangkan kalau kita lihat dari ekonomi makro yang terkait dengan kesejahteraan nasional seperti pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi berkelanjutan mungkin nanti di pertemuan terakhir kita akan bahas. Nah, prinsip mikroekonomi yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan adalah prinsip ekonomi kesejahteraan dan disekonomi. Jadi intinya kita belajar tentang ekonomi kesejahteraan meskipun tidak sedetail daripada konsep welfare ya. Tapi setidaknya kita bisa memahami tentang apa sih yang menjadi pengukuran dalam kesejahteraan. Kalau kita lihat dalam ilmu ekonomi biasanya didekati dari pendekatan surplus produsen maupun konsumen. Nanti kita lihat berikut. Ekonomi sumber daya alam, kenapa kita harus belajar tentang kesejahteraan? Karena kita sebelumnya telah membahas bahwasanya kita memanfaatkan sumber daya alam itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat ataupun manusia. Tentu butuh pengukuran apa yang kita sebut dengan sejahtera. Nah, di sini disebutkan pendekatannya itu adalah surplus produsen maupun surplus konsumen. SP ataupun nanti kita sering juga sebut sebagai surplus produsen maupun surplus konsumen biasanya diperoleh dari interaksi antara demand dan supply. Nah, itu nanti dari demand dan supply itu yang kita sebut sebagai keseimbangan. Nah, itu menjadi nanti nilai batas dan nilai batas dari sebuah integral. Kurva permintaan itu dapat kita peroleh dari dua dasar yang dalam mikroekonomi kita kenal sebagai ordinary demand function yang kita sebut nanti kurva permintaan Marshallian, kemudian compensated demand function yang kita kenal juga nanti istilahnya dengan kurva permintaan Hicksian. Dalam konsep permintaan Marshall biasanya kita memaksimumkan utilitas dengan kendala anggaran. Sebaliknya, kalau pendekatannya Marshall atau Hicksian, pendekatannya Hicksian, maka kita menggunakan pendekatan minimumkan pengeluaran dengan kendalanya adalah kepuasan gitu ya. Jadi terbalik gitu. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, di sini diasumsikan itu konsumen itu rasional ya, dimana sebandel atau sekeranjang konsumsi itu yang lebih kita konsumsi lebih banyak akan memberikan kepuasan yang lebih banyak gitu, untuk sebuah barang ataupun jasa. Katakan misalnya kita mengkonsumsi komoditas X ataupun Q1 atau Q2 ya, kita bisa tuliskan fungsinya adalah U fungsi dari Q1 Q2 seperti yang terlihat seperti ini. Oke. Nah, tentu untuk mengkonsumsi Q1, Q2 maka mereka juga memiliki sebuah harga ya, yang kita kenal dengan price ya, harga untuk barang satu dan harga untuk barang yang kedua. Secara matematik kita bisa tuliskan maksimumkan utilitas dengan fungsi Q1, Q2 dan subject to-nya atau kendalanya adalah anggaran, di mana anggaran ini kita alokasikan habis untuk mengkonsumsi barang Q1 dan Q2 pada tingkat harga P1 dan P2. Nah, kira-kira gitu. Oke. Nah, bagaimana kita menurunkan kurva permintaan maupun kurva Marshallian atau kurva Marshallian maupun Hicksian? Nah, kita lihat. Pertama, pada garis biru ini ya. Ini adalah kondisi awal. Nah, garis ini kondisi awal. Kondisi awal itu di mana secara umum atau dalam konsep teori kita ketahui adalah tingkat kepuasan mengkonsumsi itu berada pada titik A, di mana titik bersinggungan antara
budget line dengan kurva utilitas. Nah, pada tingkat kurva utilitas ini kita ketahui bahwasanya di sepanjang kurva ini kepuasannya akan sama. Kalau kita lihat, semakin jauh titik kurva utilitas dari titik original 0, maka kepuasannya akan semakin besar. Misalnya U0 lebih kecil kepuasannya dibanding dengan U1, atau sebaliknya U1 kepuasannya lebih besar dibanding dengan U0. Oke. Nah, berikutnya kalau kita lihat pada tingkat bagaimana kita turunkan. Kalau kita petakan ke bawah, maka permintaan yang optimal untuk Q2 sebelah sini aturan ya. Nah, ini Q2 adalah titik A, yaitu mengkonsumsi Q1 dan Q2 di sini. Oke. Nah, kalau kita petakan titiknya pada tingkat harga P0 yang sama, maka kita dapat satu titik A. Oke. Nah, berikutnya adalah kita asumsikan bagaimana kalau harga barang Q1 turun. Apa yang terjadi kalau harga barang Q1 menurun? Maka secara umum ketika harga Q1 turun, maka daya beli kita akan semakin besar terhadap komoditas itu. Oke, dengan uang yang sama gitu, dengan sejumlah uang yang sama. Sehingga kurva kita ini bergerak berlawanan searah jarum jam yang dari M hijau yang ini ke sini berubah. Oke. Nah, pada tingkat harga yang sama dengan uang kita tadi, daya beli kita sudah meningkat karena harga Q1 turun, maka kita dapat mengkonsumsi Q1 lebih banyak, yaitu pada tingkat Q1 dan Q11. Nah, kalau kita petakan ke bawah, dia berada pada titik B. Nah, ini yang kita sebut sebagai kurva Marshallian. Oke, kita lihat yang warna biru ini. Oke, ini karena penurunan harga dari P0 ke P1. Nah, kemudian bagaimana dengan titik C? Titik C seandainya kalau kita tarik garis paralel antara kurva anggaran yang berubah ini sejajar dengan kita tarik yang menyinggung pada kurva utilita yang sama tadi, utility U0 yang sama. Nah, di sini. Nah, di sinilah titik minimumnya. Artinya kalau kita lihat pada titik CB itu terjadi efek pendapatan. Nah, jadi kalau kita geser garisnya sejajar dengan garis perubahan ini tadi, nah ini itu titik kepuasan pada titik U0 itu di sini. Kalau kita tarik garis ke bawah, maka tingkat konsumsi kita berada pada titik C pada harga yang sama P1 akibat penurunan harga dari barang Q1. Nah, kalau kita lihat kurva yang hijau ini merupakan permintaan kurva bagaimana kita menurunkan kurva permintaan Hicksian. Oke, di mana Hicksian? Nah, kalau kita lihat sekilas bahwasanya kurva demand Marshallian lebih elastis dibanding dengan kurva permintaan Hicksian. Jadi itu ceritanya kalau kita lihat dari sisi grafis. Nah, kita lihat perubahan total efek disebut A sampai B itu adalah perubahan total dari sebuah kejadian. Sedangkan dari titik A ke C disebut sebagai efek substitusi. Oke, efek substitusi akibat penurunan harga Q1. Sedangkan perubahan C ke B itu disebut sebagai efek pendapatan. Jadi ini konsep. Oke. Nah, fungsi permintaan Marshallian kalau kita lihat kita turunkan dengan cara tadi seperti ini, maksimumkan utilitas dengan kendala anggaran. M itu pendapatannya anggaran. Oke, maka kita peroleh nanti fungsi Q1 itu adalah harganya sendiri sama jumlah uang kita. Sedangkan untuk permintaan Q2 adalah harga Q2 sama jumlah pendapatan kita. Beda dengan fungsi permintaan Marshallian atau fungsi permintaan Hicksian. Kalau Hicksian kita lihat fungsi permintaan Q1 adalah fungsi harganya sendiri, harga barang lain dan pendapatan. Begitu juga untuk Q2. Dia dipengaruhi oleh harga barang 1, harga barang 2 maupun pendapatan. Nah, nanti untuk bagaimana menurunkan ini,
bisa dilihat di bukunya Henderson and Kwon tahun 1980 dalam bukunya Microeconomic Theory and Mathematical Approach halaman 20 sampai 24. Nanti kalau misalnya ada waktu nggak terlalu panjang videonya, kita akan bisa turunkan lewat cerita dari ini. Oke. Nah, tadi kita udah lihat kurva menurunkan kurva permintaan, bagaimana menurunkan kurva penawaran. Nah, kurva penawaran itu biasanya dalam mikroekonomi kan kita akan mencari, kita asumsikan pasar bersaing sempurna. Maka di situ kalau kita lihat marginal cost harus sama dengan price. Nah, itu keuntungan maksimum. Jadi nanti kita lihat kurva penawaran dari perusahaan itu adalah dari sini ke atas. Oke. Kalau dari sini sebenarnya batas, kalau yang kita sering juga kenal sebagai break even point. Nah, kalau bagian dari marginal cost di atas daerah P sama dengan ATC merupakan kurva penawaran dari produsen. Nah, ini maksudnya. Oke. Nah, jadi ini konsep dasar mikro yang saya pikir ini adalah merupakan hanya mereview aja untuk melihat apa sih yang digunakan sebagai konsep kesejahteraan. Karena nanti kita membutuhkan kurva penawaran dan kurva permintaan untuk menentukan willingness to pay dari konsumen atau willingness to accept daripada produsen. Kita akan melihat dan kita akan mengukur bagaimana besaran surplus yang diterima oleh produsen maupun diterima oleh konsumen. Nah, ingat kembali dalam pendekatan derivatif, kita lihat font ini artinya adalah bagaimana kita memaksimumkan keuntungan dalam pasar persaingan sempurna. First order necessary condition harus sama dengan 0. Artinya turunan pertama dari fungsi keuntungan sama dengan 0. Ketika kita mencapai sama dengan 0, maka itu sudah dijamin mencapai titik puncak atau dalam bahasa ilmu ekonominya disebut sebagai titik kritis atau titik kritis lah. Titik kritis itu kan bisa di atas kurvanya terbuka ke bawah, bisa kurvanya terbuka ke atas. Jadi ini saya coba sedikit paint, saya gambarkan aja ya. Paint, kita coba dulu biar nanti. Oke, kita lihat di sini. Maaf ya. Nah, kita buka dulu apanya aplikasinya ya. Kita bisa gambar dengan menggunakan Notepaint ya. Nah, ini. Nah, maksudnya gini. Kita tarik garis nih misalnya kan. Nah, ini. Oke. Ini maaf. Inilah titik kritis itu. Oke, di sini. Ini C. Atau bisa juga nanti kurvanya skema. Nah, ini saya hapus dulu ya. Oke. Ini hapus dulu. Ya. Atau nanti bisa kurvanya juga. Oke. Nah, ini saya ganti. Ini dia terbuka ke atas. Nah, ini titik minimumnya ya. Kira-kira gitu. Nah, untuk mencapai titik kritis ini kita harus menggunakan first order necessary condition sama dengan 0. Oke. Nah, kita kembali ke slide. Nah, kita pernah belajar tentang pasar persaingan sempurna, efisiensi akan tercapai. Ada efisiensi alokasi tercapai pada saat price sama dengan marginal cost. Ya, harusnya adik-adik udah tahu ya. Marginal cost itu adalah turunan pertama dari fungsi biaya. Sedangkan efisiensi produksi itu tercapai apabila ATC minimum, berarti pertama kita cari ATC-nya, kemudian kita turunkan. Ya, turunkan. Ini pun prosesnya adalah turunan sama dengan 0. Nah, efisiensi alokasi tadi juga dapat dijelaskan dengan konsep consumer surplus, production surplus maupun surplus society yang merupakan penjumlahan dari CS dan PS. Nanti kalau kita jumlahkan itulah kesejahteraan sosial kira-kira gitu. Oke. Nah, ukuran kesejahteraan dengan pendekatan surplus dalam ekonomi sumber daya alam sebenarnya bagaimana kita mengalokasikan sumber daya secara optimal. Nah, ini kembali lagi ya.
optimalnya, dan bagaimana surplus dari sumber daya alam tersebut dimanfaatkan secara optimal. Nah, kita lihat di sini ada surplus konsumen, surplus produsen, dan surplus ekonomi. Dead weight loss, social loss ini artinya, ini biasanya nanti kita akan temukan dalam konsep monopoli ya. Kita akan belajar nanti pada pertemuan kegagalan pasar ya. Oke. Nah, kita lihat berikutnya ukuran kesejahteraan dari surplus. Nah, Green tahun 1902 dalam, saya kutip dalam Pak Uji, memandang bahwa penggunaan pendekatan surplus untuk mengukur manfaat sumber daya alam, ini kita lihat, mengukur manfaat sumber daya alam merupakan pengukuran yang tepat karena pemanfaatan sumber daya alam itu dinilai berdasarkan alternatif penggunaan terbaiknya, best alternative use. Nah, di sini kalau kita lihat, ini formula consumer surplus, ini formula production surplus. Nah, kita lihat, ini adalah fungsi daripada permintaan, sedangkan ini adalah fungsi dari penawaran. Ini adalah harga keseimbangan, ini harga keseimbangan untuk fenol, ini juga harga keseimbangan. Tentu untuk mencari production surplus, batas atas ini, kita mencari dulu nanti berapa key, key itu maksudnya berapa output yang dihasilkan dalam keseimbangan pasar di sini nanti. Ini key optimal nih, sini itu. Ini penolnya, penol. Nah, ini nanti keseimbangannya itu demand sama dengan supply. Nah, untuk melihat formula ini bagaimana diturunkan, Dedek bisa dilihat di Chalkdis dan Rubin, Mathematical Analysis for Business, Economic, the Life, Social Science. Jadi ada di situ lengkap dijelaskan. Nah, apalagi penilaian dari tadi, yang satu kita lihat sebagai kesejahteraan, yang kedua adalah discounting atau disekonomi. Kenapa kita sebut sebagai perlu kita mempelajari tentang discounting? Pertama, pemanfaatan atau ekstraksi sumber daya merupakan proses pengambilan keputusan yang bersifat, ini bersifat maksudnya intertemporal, dalam arti bahwasanya sumber daya digunakan sekarang atau masa yang akan datang. Nah, ini kan berarti sekarang atau masa yang akan datang, itu menyangkut masalah future value ya. Nah, karena kalau kita lihat sumber daya alam terbarukan atau tidak terbarukan merupakan aset atau modal atau kapital gitu ya, atau kapital ya, yang tidak hanya ditentukan oleh produktivitas dari kapital itu sendiri, termasuk selain daripada produktivitas dari kapital, ketersediaannya ya, untuk dikonsumsi di masa yang akan datang, dan tentu juga dibarengi dengan risiko dari ekstraksi sumber daya tersebut. Nah, kalau kita lihat dari sisi produsen, keputusan intertemporal menyangkut masalah opportunity cost. Nah, ini harus tahu kita orang ekonomi. Dari sisi konsumen, keputusan intertemporal menyangkut masalah preferensi waktu. Jadi opportunity cost dan masalah preferensi waktu penggunaan. Nah, pertanyaannya bagaimana pilihan tersebut ditentukan? Melalui proses, tentu melalui proses discounting dengan penentuan pada tingkat discount rate. Nah, kembali lagi konsep ekonomi. Proses discounting merupakan gambaran bagaimana masyarakat berperilaku terhadap ekstraksi sumber daya alam dan bagaimana masyarakat menilai sumber daya alam itu sendiri. Jadi, itu konsep daripada discounting. Nah, aspek discount rate dibedakan antara utilitas discount rate, utility, sama social discount rate. Nah, itu dua konsep yang berbeda. Satu kita simbol sebagai rho dalam bahasa Inggris dan R sebagai tingkat suku bunga nantinya. Nah, utility discount rate disebut sebagai pure rate of time preference, di mana jika rate ini positif menunjukkan derajat keinginan atau preferensi sekarang daripada kebutuhan hari. Artinya dia lebih cenderung menggunakan sekarang dibanding dengan masa yang akan datang. Begitu beda dengan utility utility discount rate diartikan juga sebagai rate, di mana nilai peningkatan atau increment dari utilitas berubah pada waktu konsumsi yang tertunda.
Nah, secara matematik kita bisa mengukur maksimumkan kesejahteraan itu seperti ini. Yang dasarnya tadi adalah fondasinya utilitas atau utilitarian. Kita buat formulanya seperti ini. Oke. Gimana kalau kita lihat U adalah fungsi untuk mengkonsumsi. C di sini bukan cost ya, konsumsi ya. Adalah utilitas atau kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi pada saat tahun T. CDR atau consumption discount rate diartikan sebagai rate nilai increment konsumsi berubah pada saat konsumsi mengalami penundaan. Nah, jadi ada kata kunci di situ adalah konsumsi yang mengalami penundaan. Kita lihat di accounting kembali. Jadi kita udah sebenarnya nilai CDR sangat dikaitkan dengan maksimisasi kesejahteraan, yang kalau kita sebutkan hanya terkait hanya masalah konsumsi saja ini, maka di sini formulanya ini perbedaannya adalah ini yang sebelumnya adalah kita menggunakan raw, kita ganti dengan R. Nah, perlu dicatat bahwa SDR dan CDR merupakan indikator discount rate yang berbeda. Nah, satu kalau kita menggunakan tanda raw tadi ini, nah ini itu adalah maksimisasi kesejahteraan secara agregat, dan ini adalah khusus untuk pola konsumsi. Kita bisa lihat bagaimana jika diasumsikan utilitas meningkat seiring dengan mengkonsumsi. Nah, ini kan dalam konsepnya kan DUDC ya. Ini kan berarti kembali lagi ya, aturan kita ekonomi itu first order necessary condition daripada fungsi utilitas. Nah, kalau dia lebih besar dari 0, maka peningkatan tersebut mengalami laju menurun atau diminishing return yang ditunjukkan oleh turunan kedua dari fungsi utilitas seperti ini. Nah, gambarnya bisa kita lihat. Nah, ini gambarkan. Oke. Ini gambar dari prosesnya itu kapan sih menurun gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat. Sebenarnya kalau lebih menyeluruh itu gambarnya gini. Kalau kita lihat dalam proses produksi. Nah, oke. Ini udah mulai menurun. Di sini udah malah disebut sebagai ini increasing, ini decreasing. Oke. Nah, bagaimana hubungan antara CDR dengan SDR? Kita dapat tuliskan seperti ini. Nah, dari persamaan sebelumnya yang persamaan ini, C itu adalah turunan dari konsumsi terhadap waktu atau derivatif konsumsi terhadap perubahan waktu. Nah, persamaan di atas akan menjelaskan bagaimana hubungan CDR dengan SDR, yang dimana besaran CDR itu ditentukan oleh 3 faktor. 1, laju diskon rate sosial. Yang kedua, elastisitas utilitas, dan keempat, laju pertumbuhan konsumsi. Jadi itu yang menentukan CDR. Nah, yang terakhir kita lihat di sini adalah secara umum beberapa yang didefinisikan oleh Hanley dan Spears tahun 1995 dalam yang dikutip dari punya Pak Uji, menyatakan bahwa SDR akan lebih kecil dari CDR atau ROW ini dibanding lebih kecil dari R karena beberapa alasan. 1, nah ini coba dibaca dan dilihat ada 3 kenapa ROW-nya lebih kecil dibanding dengan R. Ada 3 hal yang mendasar. Oke. Nah, selain tadi kita menggunakan dengan konsep utilitas discount rate, social discount rate, kita juga bisa menggunakan ya sebenarnya market discount rate. Market discount rate itu sebenarnya adalah harga pasar ya, atau yang kita kenal sebagai interest rate. Ya, bahasa lainnya suku bunga lah, kira-kira gitu. Ya. I di sini adalah market rate, interest rate. Ya. Tau di sini adalah biaya oportunitas dari sebuah kapital. Nah,
ini nanti sebenarnya kalau kita sederhanakan, kita asumsikan bahwa seorang konsumen menabung dengan deposit atau mendepositokan asetnya sejumlah F0 rupiah. F0 itu ya bisa 200 atau 2000 gitu ya. Dan memperoleh bunga deposito sebesar R. Maka pada akhir periode tahun pertama akan memperoleh ya tentu F1. Nah ini ya, F1, F0-nya berapa? Ini suku bunganya. Jadi kita kalikan. Katakan misalnya 200 dengan bunga 7% misalnya. Berarti di situ nanti kan dapat 14 ya. 14. Jadi nanti 214 gitu. Nah, kemudian tahun kedua juga sama. Nah, ini tahun kedua berarti kita buat 2 kali ya. Jadi ini F1. F1 itu kita substitusikan yang ini, dia dapat ini kali dengan yang dasar yang ini. Oke. Nah, sehingga dia 2. Bagaimana kalau ke T? Nah, kalau ke T, indeksnya ini kita ganti dengan angka T ini karena indeks ini sama dengan yang di bawah, maka kita tulis T ganti FT dengan T. Nah, T ini menunjukkan perubahan waktu. Penurunan detail bisa nanti dilihat di Matematika for Business and for Economy and Business halaman 114-145 yang ditulis oleh Gene Shoffer. Nah, persamaan di atas ini tadi menggambarkan nilai mendatang atau future value yang kita sebut sebagai compounded value dalam rupiah. Kalau kita modifikasi persamaannya seperti ini, yang dari perubahan ini ke sini, ini berarti kan nilai sekarang. Berarti yang kita kenal dengan present value. Ya. Ini dasar matematikanya ini. Oke. Contoh penerapan bagaimana kita menggunakan surplus konsumen bahan produsen ya. Asumsikan kita memiliki fungsi penawaran dan permintaan sebagai berikut. Nah, ini fungsi penawaran, ini fungsi permintaan D, supply, demand. Right? Kita mencari karena tadi diasumsikan dalam keseimbangan ya. Keseimbangan tadi kan kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini. Jadi kita demand sama supply ya. Kita hitung dulu. Demand supply berarti kita samakan ini persamaannya, ini adalah persamaan supply, ini demand. Kita sederhanakan maka ketemu Q kuadrat tambah 2Q kurang 48 sama dengan 0. Berarti kalau kita uraikan bisa kita buat Q kurang 6 sama Q tambah 8. Artinya kalau bahasa dulu matematik itu kan kita buat MPQ gitu ya. Jadi kalau kita kalikan 68, kalau kita jumlahkan adalah nilainya 2. Dapatnya 6 dan 8. Nah, berarti Q sama dengan 6 dan Q yang satu lagi adalah minus 8. Dalam ilmu ekonomi, price dan quantity tidak ada bernilai negatif. Contoh misalnya, kamu beli harga sepatu kamu berapa? Negatif 8, kan nggak ada gitu ya. Kita pakai menggunakan nilai yang 6. Nah, sehingga untuk dapat 6, maka kita substitusikan nilai 6 ini ke dalam salah satu fungsi dari supply atau demand kita untuk memperoleh nilai price. Price-nya 64. Oke. Kita substitusikan ke sini, kita dapat 64. Nah, sekarang kita hitung surplus konsumennya. Q0 adalah keseimbangan daripada Q, kuantitinya tadi 6, sedangkan persamaannya adalah fungsi Q. Fungsi Q tadi yang kita sebut sebagai fungsi permintaan. Ini fungsi permintaannya. Kita masukkan di sini. P0-nya adalah harga keseimbangan. Kita masukkan harga keseimbangannya adalah 64. Oke, di sini baru kita integralkan. Ketemu nilainya adalah 144. Surplus produsen sama juga. Ini tapi dibalik ya. Ini harganya 64. Fungsi penawarannya adalah ini. Nah, ini sama. Oke. Kemudian kita kita integralkan, maka ketemu nilainya 12Q dikurangi pangkat 3. Nilai batas atasnya 6, batas bawah 0. Kita peroleh substitusikan angka Q-nya dengan 6 dan 0. Dan kita peroleh nilainya adalah 36. Jadi total surplus itu adalah 144 tambah 36. Dapatnya 180. Oke,
Sekian untuk mencari surplus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.